sobat-sobat properti, kembali lagi dengan saya Ana dari Akang Puncak Properti. Kali ini kita akan mereview salah satu hunian. Lokasi tepatnya ada di Cipanas Puncak. Untuk lahan ini ya, total luas area ini 846 meter dengan 2 lantai dan yang pastinya surat-surat sudah SHM. Dan tentu saja kita langsung direct owner. Kalau gitu, kita langsung cek ke dalam yuk. Ayo. Kita sekarang ada di posisi ruang tamu. Ruang tamunya cukup luas dengan penempatan seperti ini ya, dengan kursi-kursi, dan ini sudah kayu jati. Dan tentunya kalau saya bilang ya, dengan ceiling yang cukup tinggi hampir 4 meter dan sudah dilapisi dengan kayu. Dan tentu saja sudah ada lampu hiasnya. Oh ya, hunian ini yang akan dijual dengan full furnish kecuali barang-barang elektronik ya. Dan kalau kita di area sini, area di sini adalah area khusus untuk ruang sholat. Dan untuk area di sini adalah kamar tidur utama. Ini adalah kamar tidur utama atau master bedroom. Dan ukurannya cukup luas ya kalau saya bilang ya. Dengan penempatan posisi seperti ini ya, dengan kasur ukuran 180 dengan nakas, dan lemari 3 pintu, dan kalau saya bilang untuk sirkulasi udaranya cukup bagus ya, karena sudah ada jendela-jendela yang besar, dan tentu saja ceilingnya tinggi ya, kalau saya bilang ya hampir 4 meter, dan kelebihannya kamar utama ini sudah ada kamar mandi. Kamar mandinya cukup luas dengan posisi sudah ada wastafel, kaca es ya untuk melihat cahaya dari depan. Ada water heater dan sudah ada bathtub ya. Jadi kalau saya bilang kamar mandi ini cukup luas. Dilengkapi dengan cermin yang besar. Kita akan menuju ke area sebelah sini. Area di sini adalah untuk ruang sholat. Ayo. Ini adalah ruangan sholat dan kalau saya bilang sih cukup luas ya. Dengan kaca es, dengan lampu hias, dan kelebihannya lagi sih untuk area di sini sudah ada tempat untuk ambil air wudhu ya. Dan tentu saja ini sudah ada pintu ke halaman samping. Kalau kita lihat ya dari sini ya, terlihat jelas ya gunung ya. Sebelum kita menuju ke area ruang makan, kita dihadapkan dengan anak tangga. Jadi ada perbedaan ketinggian ya di sini. Ayo kita cek. Ini adalah area makan dan ruang keluarga. Bercampur dengan area dapur. Jadi ruangan ini lebih open space dan dengan high ceiling yang tinggi ya. Jadi kalau kita dari bawah sini ke atas lebih kurang sekitar 10 meter ada ya. Jadi tidak pengap ya, jadi sirkulasi udaranya bagus. Dan untuk di area di sini sudah ada pintu samping, pintu samping. Jadi kalau saya lihat di sini sih total hunian ini memiliki 6 pintu. Area di sini adalah area dapur. Untuk area dapurnya bercampur ya, dapur bersih dan dapur kotor.
dan sudah ada meja barnya, dan tentu saja sudah ada jendelanya, jadi untuk sirkulasi udaranya untuk memasak tidak tercampur. Kita sekarang ada di posisi belakang. Untuk area di sini adalah gudang dan pintu ini yang menghubungkan ke carport. Dan untuk carportnya bisa masuk 2 mobil. Ini adalah kamar tidur anak. Ukurannya tidak terlalu besar ya, tapi cukup dengan jendela dan ceiling yang cukup tinggi. Dan area di sebelahnya adalah kamar mandi terpisah ya, dan ukurannya cukup luas. Ini adalah area makan outdoor ya. Itu adalah pintu yang menghubungkan ke jalan belakang. Jadi posisi hunian ini memang di hook, tapi memiliki 2 akses. Jadi kita bisa menaruh mobil untuk bagian belakang atau bagian depan. Kelebihannya ini di paling pojok. Sekarang kita lihat yuk area lantai 2-nya. Sekarang kita ada di area lantai 2. Area lantai 2 ini lebih seperti untuk ruang keluarga, ruang TV. Kalau saya bilang ruangan ini lebih tepatnya untuk bisa digunakan ruang karaoke ya. Dan kalau saya bilang sih untuk tema hunian ini seperti joglo, bercampur Jepang ya. Karena kalau kita lihat dari lampu hiasnya ini seperti lampion dan sudah ada seperti ini ya bambu-bambu. Jadi hunian ini sangat-sangat, kalau saya bilang sih pemiliknya sangat detail dan ini sangat-sangat apa ya kalau saya bilang ya, sangat tertata rapi. Area di sini adalah ruang tidur anak. Ruang tidur ini cukup luas dengan 2 kasur, ukurannya 160-160 dengan nakas dan jendela. Dan kalau saya bilang sih untuk sirkulasi udaranya sangat bagus. Dan tentu saja dengan ceiling yang tinggi ya, hampir 4 meter dan sudah dilapisi dengan kayu. Ini adalah kamar tidur anak yang satunya lagi ya. Ukurannya agak cukup tidak sebesar yang di sana, tapi cukup luas. Dengan posisi seperti ini, sudah 2 kasur single bed, meja kecil, dan jendela yang di sini menghadap ke halaman depan. Dan untuk area lantai 2 di sini sudah dilapisi dengan kayu ya. Kalau saya bilang ini kayu solid ya. Untuk kamar mandi lantai 2 dia terpisah ya. Ukurannya cukup luas dan dengan wastafel di luar. Kamar mandinya cukup luas dengan jendela. Untuk sirkulasi udaranya cukup bagus dan sudah ada water heater, shower, dan kloset duduk ya. Ini adalah area teras balkon atas. Dan kalau saya bilang sih ini teras balkonnya cukup luas dan sudah ada lapisan kayu ya. Solid kayu, dan kalau kita lihat dari sini view-nya indah sekali. Kita bisa lihat pegunungan, sawah-sawah. Oh ya, karena kan lokasi kita di pojok ya. Sekarang kita ke halaman sampingnya yuk. Yang saya suka dari hunian ini adalah sirkulasi udaranya sangat bagus, dan kalau kita berdiri di sini
kita bisa mendengarkan suara air. Karena posisi di depan rumah ini ada kolam ikannya yang kalau saya bilang sih cukup luas, dan airnya itu sumber airnya dari pegunungan. Jadi kita tidak pakai listrik, jadi memang airnya mengalir sendiri. Dan ini adalah teras sampingnya. Ini adalah halaman depan sekaligus halaman samping. Kalau kita lihat dari sini ya, hunian ini lebih banyaknya halaman daripada bangunan ini sendiri ya. Karena kalau saya bilang untuk bangunannya mungkin hanya sekitar 350 sampai 400 meter saja ya. Untuk lahan kosongnya lebih kurang sekitar hampir setengahnya ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah gazebo dan sudah ada kolam ikannya juga. Cuman kalau saya bilang sih sayangnya pemiliknya karena jarang datang, kurang dimaksimalkan ya. Untuk kontur tanahnya agak sedikit berundak ya di sini ya. Suasananya indah sekali. Pasti anak-anak suka sekali karena area bermainnya sangat luas ya. Teras samping, dan itu adalah area makan outdoornya ya. Kalau saya bilang hunian ini lebih kayak seperti private ya, walaupun di dalam komplek, tapi karena posisi di ujung, jadi lebih private, dan kita bisa dengar dari sini pun terdengar suara air ya. Cukup keras ya. Baik sobat-sobat properti, terima kasih sudah mengikuti review kita kali ini. Untuk hunian ini dengan luas tanahnya di 846 meter dengan luas bangunan 350 sampai 400 meter. Untuk surat-suratnya SHM dan harga yang kita tawarkan di 1,8 M. Dan kita langsung direct owner. Untuk info detail bisa hubungi nomor telepon yang di bawah ini dengan saya Ana dan Bro Dedi. Saya Dedi. Dan untuk keterangan detailnya akan kita lampirkan di kolom deskripsi. Untuk jadwal survei paling tidak kabari 2 hari sebelumnya karena kunci dipegang sama owner ya, dan villa ini memang tidak ada penjaga villanya. Dan bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe untuk mengikuti review kita selanjutnya. Dan jika ada masukan, dituliskan saja di kolom komentar karena kita masih terus belajar. Dan terakhir, tetap semangat, sehat selalu. Salam properti. Dan apa bro? Nego sampai deal. Bye.